Tuhan, bagaimana kabarnya, Mam? Puji Tuhan, luar biasa. Yesus dahsyat. Amin, luar biasa. Yesus dahsyat, tetap dahsyat. Yes, Yesus dahsyat, Mam. Yesus dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat. Haleluya. Semoga Yesus dahsyat. Puji Tuhan kan, Ibu narasumber, Mami. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik, yang luar biasa diberikan buat saya secara pribadi. Terima kasih Ibu yang cantik ya. Perkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama saya Pastor Leni Nelwan Sembel. Kenapa saya masih pakai Nelwan? Karena itu anak-anak bilang Mami harus pakai Nelwan. Ya puji Tuhan, pelayanan kami sudah Bapak di surga ya, sudah bersama dengan Bapak di surga ya. Di GPDI Bukit Sion Gedong Panjang Jakarta. Puji Tuhan, saya dikaruniakan dengan 3 anak, 3 mantu dan 1 cucu, dan mau ada lagi 1 cucu ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Dan puji Tuhan semua anak-anak saya boleh mendukung dalam pelayanan, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Yesus dahsyat, tidak pernah tinggalkan ya. Ya memang sudah 5,5 tahun saya ditinggal oleh almarhum, tapi ya nanti saja dah kesaksiannya. Ya ini perkenalan dulu, ya kan, nanti kesaksian ntar dibikin kok kesaksian dulu gitu kan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Saya boleh merasakan bahwa benar-benar waktu Tuhan itu begitu luar biasa buat saya secara pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, sebelum firman Tuhan akan saya sampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus boleh bekerja. Ya, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat ya acara Yesus dahsyat ini boleh menerima berkat yang luar biasa, ya kan? Karena kita yakin Yesus dahsyat, ya sungguh dahsyat. Ya, puji Tuhan, kita tundukkan kepala ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan malam hari ini kami boleh ada dan kami boleh rasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami yang mendengarkan dan kami yang melihat boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah boleh menerima terobosan yang luar biasa pada hari-hari ini, dan kami boleh rasakan itu. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Berfirman sekali lagi, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Langsung Puji saja. Tuhan. Selamat bergabung Bu Elna. Ada Ibu Elna ya. Ada ipar ya kan. Puji Tuhan. Soalnya sama Bu Elna. Puji Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja ya, kita akan baca ayat pokok kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Tetapi saya tidak baca dari ayat yang ke-17, saya akan bacakan di ayat yang ke-20 ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Amin, amin. Ya. 2 Samuel ya, pasal 5 ayat 17. Yes. Ya benar ya. Benar kan? Oh, itu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20.
yang ke-20, itu ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dia katakan, lalu datanglah Daud dari Baal Perasim, ya, dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, Tuhan telah menerobos musuhku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Puji Tuhan pada malam hari ini. Amen. Ya, kebenaran firman Allah begitu indah, begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Pada hari-hari ini firman Tuhan katakan, biarlah kita mau menerobos, ya, orang Kristen perlu mengalami terobosan pada hari-hari ini. Amen. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Ya kan? Ya kan? Aduh, terus firman Tuhan, orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan harus mengalami terobosan itu. Ya, karena terobosan ya akan terjadi dalam hidup dan pelayanan kita jika kita memiliki sikap yang selalu rendah hati, memiliki sikap yang selalu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Oh, firman Tuhan yang luar biasa. Ya, ada beberapa hal yang saya akan bagikan untuk saudara pada saat malam hari ini, yaitu firman Tuhan memberikan solusi, ya, supaya kita akan mengalami terobosan. Firman Tuhan memberikan solusi buat saudara dan saya kalau saudara ingin mengalami terobosan itu. Yes, amen. Mengalami kekuatan, ingin mengalami damai, ya, karena firman Tuhan tadi katakan terobosan itu dengan rendah hati, ya. Kita baca di dalam Yosua, ya, Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya harus pakai kacamata baca dulu, ya. Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Begini firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Memberi solusi agar kita mengalami terobosan. Yang pertama, ya, Yosua berjumpa, ya, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dia katakan, ya, dia katakan di ayat yang ke-13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jadi ada perjumpaan yang luar biasa buat Yosua, sehingga Yosua, dia katakan, panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi ada perjumpaan. Kalau kita mau mengalami terobosan dari Tuhan, kita harus ada perjumpaan, berjumpa dengan Tuhan. Yes, amen. Ya, yes. Kita ada perjumpaan, kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka segala apapun kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong.
Contoh dari Yosua. Waktu Yosua melihat ada orang yang datang mendekat dia, dia rasakan bahwa benar-benar waktu Tuhan itu baik, ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, dia katakan Yosua bisa menerobos, ya. Yosua bisa menerobos kota Yeriko. Karena apa? Karena sebelum dia menerobos kota Yeriko, Yosua sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kehidupan saudara dan saya, kalau kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, kita mau datang. Amin. Kita Tuhan, datanglah kepadaku. Ya, kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan alami kuasa Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kebenaran firman Allah begitu indah pada saat malam hari ini. Kita baca lagi ya, yang kedua. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah mengalami terobosan yang indah. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Haleluya. 2 Korintus, ya. Tapi saya tidak mau baca semua, ya, cuma yang ayat-ayat yang pokok saja yang akan saya bacakan. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Baik, ya udah saya bacakan semua deh ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami. Karena kami juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan yang manis dengan Tuhan, dan kita dapat menerobos, ya, kalau kita dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau, ya, kita harus banyak berdoa. Amin, saudara. Haleluya. Doa hari-hari ini. Dengan doa, ada pujian katakan, dengan berdoa, ku hadapi semua. Amin, ya kan? Dengan berdoa kita bisa menerobos segala penghalang-penghalang yang ada di depan, ya kan? Haleluya. Amin. Kita menerobos segala masalah-masalah yang ada di depan, yang dapat menghalangi kita dengan apa? Kita dengan berdoa. Karena doa, haleluya. Yes. besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, aduh, ada orang selalu mengeluh. Aduh Tuhan, beban berat banget. Aduh, bahasa Indonesia ya. Saya orang Manado tapi bahasanya bahasa Indonesia. Ya. Aduh, bebanku berat sekali. Aduh, masalahku berat sekali. Aku sampai putus asa. Ya. Aku sampai tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu berat beban. Tetapi kebenaran firman Allah mengatakan, dia berfirman, dia katakan, kalau kita mau menerobos terobosan itu akan kita alami pada hari-hari ini. Kita harus banyak berdoa. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Yes. Doa.
duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Maka saudara dan terima terobosan yang indah yang Tuhan siapkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-37. Matius 12. Matius 12 ayat ke-37. Amin. Dia katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang pertama, ya kan, kalau kita mau menerima, ya firman Tuhan katakan, kalau kita firman Tuhan memberi solusi untuk kita agar kita mengalami terobosan. Yang pertama, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Yang ketiga, yang kita sudah baca di dalam Injil Matius ini, yaitu kita harus perkatakan iman. Amin, Ya. saudara. Amin. Ya, kita harus memperkatakan iman. Ya, karena dengan iman, ya kita harus perkatakan iman. Ya, Amin. saya selingi kesaksian sedikit sekali ya. Ya, ini perkataan iman yang saya boleh alami ya, sedikit saja. Ya, supaya kita bisa menerima ya berkat dari perkataan iman ini. Ya, almarhum seringkali mengajarkan saya kalau kita lagi sakit gitu ya, waktu almarhum masih ada, kalau kita sakit, biasalah kita masih manusia. Ya, seringkali kita bilang, aduh Pi, ini kok sakit banget sih, aduh kok saya pusing, aduh kok kenapa sakit begini sih, lagi nggak enak. Almarhum suami katakan, jangan kita bilang sakit, harus bilang, aku sehat, aku kuat, aku sembuh, karena perkataan iman itu yang akan memberikan si kita itu kekuatan ya. Sebab itu saya belajar karena kalau saya selalu mengeluh sakit gitu, almarhum bilang sehat. Wah, tapi puji Tuhan saudara, itu terjadi dan saya alami ya, karena perkataan iman ya, dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Ya, firman Tuhan katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu ya engkau akan dihukum. Jadi menurut ucapan kita, perkataan kita. Sebab itu hari-hari ini kita mau belajar. Ya, belajar, kita sama-sama belajar, ya kan? Kita sama-sama mau belajar pada hari-hari ini. Kalau kita dalam keadaan sakit mungkin kita katakan, Tuhan, saya sudah sembuh. Saya sehat. Itu, ya kan? Kalau kita dalam Tuhan, saya kuat. Saya kuat karena apa? Karena saya kita mampu. sudah, iya, saya mampu. Karena apa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena kita berdoa sama Tuhan. Karena dengan perkataan iman, kita boleh dikuatkan pada hari-hari. Kita tahu keadaan hari-hari ini seringkali melemahkan kita. Iya kan? Apalagi sekarang PPKM-nya katanya ditambah lagi 1 minggu sampai tanggal 23. Waduh. Ya secara manusia ya gimana gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana, ibadah juga puji Tuhan, ibadah saya sudah beberapa bulan tidak bisa ibadah, tetapi saya perkatakan iman, Tuhan engkau begitu baik, Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati ya, saya perkatakan iman terus. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Sebab itu kalau saudara dan saya ingin mengalami terobosan yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat saudara, buat dan saya, kita mau perkatakan iman. Karena firman Tuhan katakan dengan ucapanmu, ya kalau kita perkataan atau ucapan-ucapan yang tidak bisa memberkati, pasti itu akan terjadi. Tetapi kita mau perkataan kita bisa memberkati orang lain. Puji Tuhan. Amin, haleluya, amin, haleluya.
Ya, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Ya kan, karena kita percaya apa namanya, acara ini, acara yang luar biasa. Dia katakan, Yesusku dahsyat. Amin, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Baca di dalam Mika, ya. Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mika. Amin, haleluya. Ayat yang ke-13, dia katakan, Yes. penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin, haleluya. Ya, dia katakan penerobos akan maju di depan mereka, dan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, dan Tuhan sendiri di kepala barisan itu. Tuhan sendiri berjalan di depan. Sebab itu kita tidak usah takut pada hari-hari ini, ya. Amin. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan menerobos, ya. Oh, segala penghalang yang akan menghalangi saudara dan saya. Sebab itu kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau berdoa dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau memperkatakan iman yang sungguh, dan kita percaya dan yakin Tuhan ada di depan saudara dan saya. Amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara dan saya, pada hari-hari ini orang merasa takut, orang merasa khawatir, orang merasa bimbang, orang merasa tidak bisa melangkah, ya, karena ada rasa ketakutan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Yesus, ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan, ya, dia katakan Tuhan sendiri di kepala barisan. Jadi Tuhan sendiri di depan, ya kan? Oh, puji Tuhan. Jadi saudara dan saya pada saat malam hari ini kita percaya, ya, kuasa Tuhan luar biasa untuk saudara dan saya. Kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melangkah pada hari-hari ini. Karena kita percaya terobosan yang Tuhan siapkan, terobosan yang Tuhan berikan untuk kita, kita mau aminkan dan kita boleh rasakan dengan indah, ya. Firman Tuhan katakan, ya, saya akan sebagai dibilang ayat nggak ada, ya, terobosan, ya. Tidak ada terobosan tanpa penyertaan Tuhan, ya, karena yang terobos adalah Tuhan yang berjalan di depan kita, ya. Di Mika tadi di Mika 2 ayat yang ke-13, Tuhan yang ada di depan, ya, berjalan di depan kita. Apapun halang yang akan menghalangi kita, kalau Tuhan ada di depan kita, Tuhan akan membawa kita terus maju. Tuhan akan membawa kita terus naik, ya. Tuhan akan membawa kita, ya, dan terobosan kepada terobosan yang lebih besar lagi. Amin. Haleluya. Tetap naik, bukan dia turun. Ada kebenaran firman yang mengatakan kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Iya kan? Haleluya. Naik. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Mungkin saudara merasa takut, ya, mungkin saudara merasa tidak berdaya, mungkin saudara merasa tidak punya ketetapan hati, ya, kita mau datang kepada Tuhan. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah pada malam hari ini. Sebab itu Tuhan, percaya dengan sungguh, percaya dengan iman. Kita banyak berdoa. Kita mau memperkatakan iman, ya. Kita mau memperkatakan iman.
Jangan terus kita katakan, oh Tuhan saya oh susah banget gitu. Iya, Susah sekali, nggak mampu ini. Benar-benar saya nggak mampu ya. orang tua, saya diajarin sama orang tua, mami saya, papi saya. Jangan suka mengeluh. Saya juga diajarin sama suami almarhum, dia katakan jangan suka mengeluh. Ya, sebab itu perkatakan iman, sungguh pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan akan berjalan di depan. Iya kan, tadi kebenaran firman Tuhan dikatakan dia Yesus, Tuhan akan berjalan di depan. Dia berjalan di depan. Ya, dia akan singkirkan penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita dan kita dapat menerobos itu dengan baik. Puji Tuhan. Kebenaran Tuhan saya tidak panjangkan. Yang penting saudara dan saya menerima berkat yang luar biasa pada malam hari ini, dan saya percaya kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang akan memampukan saudara pada hari-hari ini. Puji Tuhan.